Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video ke-21. Oke, sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan juga like videonya. Dan boleh share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk bisa menghadapi CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak sekali ancaman yang dapat meruntuhkan integrasi bangsa. Usaha yang dapat dilakukan adalah menjalin sikap peduli, toleransi, dan saling menghargai sehingga akan tercipta A. Individualitas, B. Hegemoni, C. Pluralitas, D. Harmonisasi, E. Integrasi. Ya, di sini soalnya adalah usaha yang dapat dilakukan untuk menjalin sikap peduli, toleransi, dan saling menghargai akan menciptakan apa? Kalau individualitas bermakna negatif, berarti individualitas bukan jawabannya. Hegemoni ini maksudnya adalah terciptanya dominasi penguasa dan juga bermakna negatif, juga bukan jawabannya. C. Pluralitas merupakan maksudnya adalah kemajemukan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Ini kurang masuk dengan konteks yang dibahas di dalam soal. Yang kedua, harmonisasi merupakan kehidupan yang selaras. Jadi, pilihan D lebih baik. Kemudian, integrasi merupakan hubungan. Di antara D dan E, pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah usaha yang dapat dilakukan adalah menjalin sikap peduli, toleransi, dan saling menghargai akan menciptakan harmonisasi atau kehidupan yang selaras. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D, yaitu harmonisasi. Lanjut soal nomor 2. Setiap negara memiliki ideologinya masing-masing, tak terkecuali bangsa Indonesia. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri ideologi Pancasila adalah A. Menerapkan paham sekuler, B. Sistem ekonomi kapitalis, C. Kekeluargaan dan kegotong royongan, D. Dikenal dengan adanya partai oposisi, E. Anggota masyarakat cenderung individualis. Nah, di sini udah ada pembahasannya. Ideologi Pancasila adalah pandangan hidup dan sistem pemikiran yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di antara kelima pilihan ini, pilihan A jelas bukan jawabannya. Menerapkan paham sekuler, bukan. B. Sistem ekonomi kapitalis juga bukan. C. Kekeluargaan dan kegotong royongan, ya. Karena di 5 sila Pancasila ini terdapat mengandung ya nilai kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang D. Dikenal dengan adanya partai oposisi juga bukan. E. Anggota masyarakat cenderung individualis juga bukan. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah kekeluargaan dan kegotong royongan, yaitu pilihan C. Lanjut soal nomor 3. Piagam Jakarta disusun dan dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Panitia 9. Berikut yang bukan anggota dari Panitia 9 adalah A. Abi Kusno Cokro Suryo, B. Agus Salim, C. Abdul Wahid Hashim, D. Supomo, E. Mohyamin. Nah, di sini juga udah ada pembahasannya. Ada 9 anggota Panitia 9. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Kemudian anggotanya ada Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. Aam Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Jadi di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan anggota dari Panitia 9 adalah pilihan D, yaitu Supomo. Karena pilihan A, Abi Kusno Cokro Suryo merupakan anggota Panitia 9, Agus Salim juga merupakan anggota, Abdul Wahid Hashim juga anggota, Muhammad Yamin juga anggota Panitia 9. Jadi yang bukan anggota Panitia 9 adalah Supomo. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D.
Lanjut soal nomor 4. Kemerdekaan merupakan hak azazi setiap bangsa dan negara. Hal ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea A3, B2, C5, D1, E4. Di pembahasan nomor 4, sudah ada disajikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang bunyinya di alinea pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi, pernyataan bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang mana ini sesuai dengan pertanyaan yang ada pada nomor 4, yaitu kemerdekaan merupakan hak azazi setiap bangsa dan negara. Jadi, soal nomor 4, jawabannya adalah alinea pertama, yaitu pilihan D. Ya, jadi alinea ini perlu juga teman-teman hafalkan atau sering-sering teman-teman baca. Jadi nanti teman-teman bisa ingat isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar untuk alinea 1 sampai dengan 4. Oke, lanjut soal kelima. Berikut yang bukan merupakan prinsip nasionalisme Indonesia dalam kerangka keberagaman persatuan dan kesatuan adalah A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan cita-cita, C. Kesatuan nasib, D. Kesatuan kebudayaan, E. Kesatuan keagamaan. Nah, sepertinya udah jelas ya dari kelima pilihan ini yang bukan merupakan kerangka keberagaman persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kalau pilihan A, kesatuan sejarah, jelas kita harus sebagai rakyat Indonesia kita mempunyai sejarah yang sama. Kemudian kesatuan cita-cita juga kita mempunyai cita-cita yang sama untuk merdeka dari penjajah. C, kesatuan nasib juga. Kemudian yang kedua, kesatuan kebudayaan juga, karena walaupun kita berbeda-beda budaya, kita tetap Indonesia. Kemudian kesatuan keagamaan ini jelas bukan, karena Indonesia itu sudah diakui ada 6 agama yang berbeda, dan semua agama itu punya hak yang sama, dan kita harus saling menghargai antar umat beragama. Jadi di sini yang bukan merupakan kerangka keberagaman persatuan dan kesatuan adalah pilihan E, yaitu kesatuan keagamaan. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai bela negara adalah A. Kepatuhan terhadap undang-undang negara, B. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, C. Kesadaran berbangsa dan bernegara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Cinta tanah air. Kita baca pembahasannya. Jadi bela negara berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tekad yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Upaya bela negara bisa dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, hingga pemerintahan. Menurut situs pemerintah Kabupaten Bone, nilai-nilai bela negara diantaranya adalah yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila, yang keempat rela berkorban, yang kelima memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Jadi di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan nilai bela negara adalah pilihan A, yaitu kepatuhan terhadap undang-undang negara, karena keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai-nilai bela negara. Kesadaran berbangsa negara juga, rela berkorban untuk bangsa dan negara juga masuk nilai-nilai bela negara. Cita tanah air juga merupakan nilai-nilai bela negara. Jadi yang bukan merupakan nilai-nilai bela negara adalah pilihan A, yaitu kepatuhan terhadap undang-undang negara. Lanjut soal nomor 7. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah A. Percaya terhadap orang lain, B. Perilaku jujur, C. Tanggung jawab, D. Konsistensi, E. Disiplin. Nah, di antara kelima pilihan ini, sudah jelas yang paling sulit untuk kita lakukan konsistensi. Karena konsistensi ini sebagian besar orang sulit untuk menjaga supaya konsisten menghadapi atau melakukan sesuatu. Begitu. Jadi, mungkin kita berperilaku jujur,
Karena semuanya tindakan yang ada di pilihan ini seperti disiplin, tanggung jawab, perilaku jujur, percaya terhadap orang lain membutuhkan konsistensi. Jadi, pilihan D merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini merupakan dimensi ancaman nirmiliter kecuali A. Teknologi informasi, B. Ideologi, C. Keselamatan umum, D. Sosial budaya, E. Pelanggaran wilayah. Sebelumnya kita harus paham apa maksud dari ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter atau non-militer merupakan golongan ancaman pertahanan yang juga mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa yang tidak kasat mata, namun dampaknya langsung dirasakan di masyarakat, seperti halnya narkoba, pemasukan virus, dan sebagainya. Jadi nirmiliter ini sama dengan non-militer. Nah, di antara kelima pilihan ini, karena yang ditanyakan adalah ancaman nirmiliter kecuali berarti yang merupakan ancaman militer. Yang ditanyakan ancaman militer, karena di sini ada pernyataan kecuali. Jadi, berdasarkan 5 pilihan ini, teknologi informasi ini jelas masuk ancaman nirmiliter. Ideologi juga nirmiliter, keselamatan umum juga nirmiliter, sosial budaya juga nirmiliter. Jadi, yang bukan merupakan ancaman nirmiliter adalah pelanggaran wilayah. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E, pelanggaran wilayah. Lanjut soal nomor 9. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata adalah A. TNI dan rakyat, B. TNI, C. TNI dan Polri, D. Rakyat, E. Polri. Soal nomor 9 ini berkaitan dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait dengan usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pasal 30 ayat 1 bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 bunyinya usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, karena yang ditanyakan pada soal nomor 9 adalah kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, maka jawabannya adalah TNI dan Polri. Jadi, jawaban untuk soal nomor 9 adalah pilihan C, TNI dan Polri. Sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung. Lanjut soal nomor 10. Bentuk perekonomian yang demokratis dan sangat mendukung tujuan pembangunan nasional adalah koperasi. Koperasi dapat membantu pemerataan kesejahteraan dikarenakan A. Cocok dilaksanakan di negara berkembang, B. Diperuntukkan bagi usaha para tani, C. Merupakan bentuk usaha murni, D. Berusaha untuk memajukan masyarakat miskin, E. Mengutamakan kepentingan bersama para anggota. Kita udah baca soal dan juga pilihannya. Di antara 5 pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang menggambarkan koperasi, pilihan E, yaitu mengutamakan kepentingan bersama para anggotanya. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.